Selamat malam Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. Kita kembali bertemu dalam doa malam ini 25 Juni 2020 bersama saya Yoel Muwun Indrasmoro. Mari kita satukan hati dan pikiran kita, bersama-sama kita kumandangkan di dalam himne. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta dan kasih, di dalam cinta hadirlah Tuhan. Bacaan Alkitab akan dibacakan dari Mazmur pasal 89 ayat 2 dan 3. Mazmur pasal 89 ayat 2 dan 3. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, penyair memulai Mazmur 89 dengan sebuah ikhtiar. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya mengandaikan bahwa kasih Allah itu tetap. Ini memang perkara iman. Artinya penyair mempercayai bahwa kasih Allah tidak berubah. Menyanyikan kasih setia Tuhan berarti pula memperkenalkan kesetiaan Allah itu turun-temurun. Dalam nyanyian terkandung kesaksian. Nyanyian rohani sesungguhnya merupakan kristalisasi iman. Tentu saja hanya orang yang sungguh-sungguh mengalami kesetiaan Allah lah yang akan mampu menjadi saksi. Jika tidak, semerdu apapun suaranya, pasti akan terasa hambar. Menarik pula disimak bahwa penyair menggunakan istilah turun-temurun. Sejatinya setiap generasi dipanggil untuk menceritakan kasih setia Allah kepada generasi berikutnya. Inilah tanggung jawab setiap generasi. Kisah iman yang ditutur tinularkan dari generasi ke generasi itu akan membuat generasi berikut mengenal siapa dan bagaimana Allah berkarya. Kisah yang didengar ditambah dengan pengalaman pribadi akan membuat generasi berikut juga rindu memperkenalkan Allah itu kepada generasi berikutnya. Demikian seterusnya, tutur tinular. Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, sesungguhnya kebijakan masa lampau dan harapan masa depan perlu dikumandangkan pada masa kini. Tentu saja setiap masa ada persoalannya. Namun demikian, umat Allah memiliki kebijakan masa lampau. Dan generasi sebelumnya juga pernah mengalami bagaimana Allah berkarya dalam hidup mereka.
Tak hanya itu, mereka juga pernah merasakan bagaimana sebuah harapan menjadi kenyataan. Nah, ketika itu diceritakan kepada generasi berikut, mereka akan belajar juga untuk mempercayai Allah sebagaimana generasi sebelumnya mempercayai Allah. Dan penyair memiliki alasan kuat. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Dalam Alkitab Bahasa Indonesia masa kini tertera, sebab aku tahu kasihmu kekal abadi, kesetiaanmu teguh seperti langit. Inilah alasan mengapa penyair merasa dipanggil untuk menyanyikan kasih setia Allah kepada anak dan cucunya. Ini jugalah tanggung jawab orang tua dalam masa pandemi ini. Setiap orang tua yang pernah mengalami kasih setia Allah dipanggil untuk menguatkan hati anak-anaknya. Orang tua bisa menceritakan pengalaman imannya bersama dengan Allah. Dan orang tua bisa mengatakan kepada anak-anak mereka bahwa Allah tetap sama, kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Amin. Mari bersama kita memanjatkan doa Bapa kami dalam nyanyian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, maka lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Tuhan Allah kami, mampukan kami untuk terus menyanyikan kasih setiamu kepada anak-anak kami atau orang yang Engkau tempatkan di sekitar kami. Mampukan kami menjadi saksi atas apa yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Berikan kami kepercayaan diri ya Allah, untuk memperkenalkan diri-Mu kepada anak-anak kami dan orang-orang yang Kau tempatkan di sekitar kami. Sebab kami telah merasakan sendiri bagaimana Engkau menolong kami hingga hari ini. Biarlah di masa pandemi ini kami juga boleh tetap menyemangati orang lain untuk tetap teguh mempercayai-Mu, karena kasih setiamu kekal, tiada berubah. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan,
Ya Tuhan Allah kami, di tengah masa pelonggaran PSBB ini, kami sadar penularan masih tetap terjadi, bahkan terus meningkat. Kiranya Engkau yang menolong setiap warga negeri kami untuk sungguh mau menjalani protokol kesehatan secara ketat. Mereka boleh rajin cuci tangan, menggunakan masker saat keluar rumah, dan menghindari kerumunan. Kami juga menyerahkan segenap orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, juga pasien yang positif baik dengan gejala atau tidak. Kiranya Engkau yang memberi penghiburan dan kekuatan. Juga dokter dan para medis, juga petugas rumah sakit, kiranya Tuhan berikan kesabaran dan hikmat dalam menangani penyakit ini. Secara khusus kami juga menyerahkan orang tua kami, Pendeta Sularso Sopater dan Ibu Sutrisno, ke tangan Tuhan sendiri. Kiranya Engkau menemani kedua orang tua kami ini dalam menanggung penyakitnya. Tuhan berikan kelegaan kepada mereka, Tuhan berikan penghiburan kepada mereka, juga keluarga yang boleh menjaga mereka berdua. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan Allah kami, kiranya Engkau menolong setiap ilmuwan di lembaga manapun, di negara manapun juga yang tengah bekerja keras menyiapkan vaksin COVID-19 ini. Karuniakanlah hikmat-Mu, ketelitian-Mu, ketekunan-Mu, dan kesetiaan-Mu, terutama juga kasih-Mu kepada mereka. Kami sungguh rindu berkat-Mu ya Tuhan, agar vaksin COVID-19 ini dapat ditemukan lebih cepat, sehingga setiap orang dapat mengaksesnya dan setiap orang juga boleh dibebaskan dari pandemi ini. Berikanlah kemampuan kepada pemerintah bangsa kami untuk mengambil keputusan-keputusan terbaik dalam menghadapi pandemi ini, khususnya dalam masa pelonggaran PSBB ini. Biarlah setiap kebijakan yang diambil sungguh-sungguh bermanfaat bagi segenap rakyat Indonesia. Jangan biarkan ada rakyat kami yang menjadi korban ya Tuhan, akibat kebijakan yang salah. Inilah syafaat kami ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Tuhan, dengarlah doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami.
Bapak, Ibu, dan anak-anakku sekalian, bersama kita telah berdoa. Marilah kita istirahat malam ini, mohon berkat Tuhan agar kita dapat tidur nyenyak dan besok dibangunkan kembali untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati.